Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Agun Veronica. Di sini saya akan mempresentasikan kuis yang telah diberikan mengenai analisis performa multiprosesor pada studi kasus 2. Jadi, saya memiliki kuis dengan soal yaitu analisis performa multiprosesor sebuah laboratorium penelitian menggunakan komputer dengan prosesor multicore untuk menjalankan simulasi ilmiah. Namun, mereka menemukan bahwa tidak semua core digunakan secara optimal, menyebabkan performa sistem kurang efisien. Nah, jadi di sini ada 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu, apa sih penyebab utama ketidakefisienan penggunaan core pada sistem multiprosesor? Nah, jadi penyebab ketidakefisienan penggunaan core ada 4. Yang pertama ada load imbalance. Load imbalance merupakan ketidakseimbangan beban kerja di antara core dapat menyebabkan beberapa core bekerja lebih keras, sementara yang lain akan menganggur. Yang kedua ada overhead komunikasi. Jadi, komunikasi antar core yang berlebihan dapat menyebabkan latensi dan mengurangi efisiensi. Yang ketiga, ada penjadwalan yang tidak efisien. Algoritma penjadwalan yang tidak optimal dapat menyebabkan beberapa core tidak mendapatkan tugas yang cukup. Yang terakhir, ada bottleneck pada memori. Jadi, bottleneck pada memori yaitu akses memori yang terbatas atau konflik memori dapat menyebabkan core menunggu lebih lama untuk mendapatkan data yang diperlukan. Nah, pada soal yang kedua yaitu jelaskan peran task scheduling dalam memaksimalkan penggunaan semua core. Nah, peran task scheduling yang pertama ada distribusi beban kerja. Nah, jadi task scheduling yang baik memastikan bahwa beban kerja didistribusikan secara merata di antara semua core dan menghindari ketidakseimbangan. Yang kedua, ada prioritas tugas. Jadi, penjadwalan yang mempertimbangkan prioritas tugas dapat memastikan bahwa tugas-tugas penting mendapatkan sumber daya yang diperlukan dan tepat waktu. Kemudian ada minimalkan overhead. Jadi, algoritma penjadwalan yang efisien dapat mengurangi overhead, komunikasi, dan konteks switching. Nah, soal selanjutnya yaitu apa sih kelebihan dan kekurangan penggunaan shared memory dibandingkan distribute memory dalam sistem ini? Jadi, shared memory sendiri adalah arsitektur komputasi di mana semua prosesor dalam sistem berbagi ruang memori yang sama. Contohnya adalah penggunaan memori bersama di sistem multiprosesor seperti komputer dengan CPU multicore. Nah, pada shared memory ada kelebihan. Yang pertama, kelebihannya yaitu akses data lebih cepat. Alasannya yaitu dalam shared memory, semua prosesor dapat mengakses data secara langsung dari lokasi memori yang sama tanpa perlu mengirimkan data melalui jaringan atau mekanisme komputer lainnya. Nah, hal ini membuat proses pertukaran data antar prosesor sangat efisien, sehingga waktu akses menjadi lebih cepat dibandingkan dengan distribute memory yang mengandalkan komunikasi eksplisit antar node. Nah, apa sih kekurangan shared memory? Jadi, kekurangan shared memory adalah dapat menyebabkan bottleneck. Alasannya adalah karena semua prosesor berbagi ruang memori yang sama. Konflik dalam akses memori bisa terjadi ketika banyak prosesor mencoba mengakses data secara bersamaan. Jadi, bottleneck ini dapat memperlambat kinerja sistem, terutama jika jumlah prosesor meningkat atau beban kerja yang sangat tinggi, karena akses memori menjadi sumber daya yang terbatas. Selanjutnya ada distribute memory. Nah, jadi distribute memory adalah arsitektur komputasi di mana setiap prosesor memiliki memori lokalnya sendiri. Contoh utamanya adalah klaster komputer atau sistem paralel terdistribusi. Di sini, kelebihannya yaitu mengurangi bottleneck memori. Jadi, distribute memory mengurangi bottleneck memori karena membagi beban kerja secara paralel di antara banyak unit memori yang terdistribusi sehingga mengurangi ketergantungan pada satu unit memori tunggal.
Nah, kekurangan dari distributed memory yaitu memerlukan komunikasi antar node untuk berbagi data. Jadi, untuk berbagi data antar prosesor yang berbeda, diperlukan mekanisme komunikasi seperti pesan melalui jaringan, misalnya menggunakan protokol MPI. Nah, komunikasi ini memperlambat proses dibandingkan dengan shared memory, terutama jika data yang harus dipertukarkan sangat besar atau jaringan antar node tidak memiliki bandwidth yang cukup. Soal terakhir yaitu, jika Anda diberi anggaran untuk meningkatkan performa sistem, apakah Anda akan menambah jumlah core atau meningkatkan kecepatan clock? Berikan analisis komprehensif. Nah, jadi untuk rekomendasi peningkatan performa itu ada 2. Yang pertama tadi untuk menambah jumlah core. Nah, kita lihat dulu, apa sih kelebihan menambah jumlah core? Jumlah core sendiri memiliki kelebihan untuk meningkatkan paralelisme. Nah, dengan menambah jumlah core, prosesor dapat menjalankan lebih banyak tugas secara bersamaan atau paralel. Nah, core tambahan memungkinkan beban kerja dibagi ke dalam beberapa unit kerja kecil atau thread yang dapat dieksekusi secara bersamaan, sehingga mempercepat penyelesaian tugas yang bersifat paralel seperti simulasi ilmiah, rendering video, atau komputasi data besar. Nah, kekurangan dari menambah jumlah core yaitu tidak efisien jika beban kerja tidak dapat dibagi secara efisien. Nah, alasannya yaitu beberapa tugas atau algoritma tidak dirancang untuk berjalan secara paralel. Misalnya, tugas dengan dependensi tinggi atau urutan yang ketat. Nah, jika beban kerja tidak dapat dipecah menjadi bagian kecil yang independen, core tambahan tidak dapat digunakan secara optimal sehingga peningkatan jumlah core menjadi kurang bermanfaat. Nah, selanjutnya ada meningkatkan kecepatan clock. Jadi kelebihan meningkatkan kecepatan eksekusi tugas ini yaitu kecepatan clock yang lebih tinggi memungkinkan prosesor menyelesaikan instruksi dalam waktu yang lebih singkat. Hal ini memberikan keuntungan signifikan untuk tugas-tugas yang bersifat linear atau yang tidak dapat diparalelkan karena satu core yang lebih cepat dapat menyelesaikan lebih banyak pekerjaan dalam satu waktu. Kekurangannya yaitu, yang pertama meningkatkan konsumsi daya dan panas. Alasannya kecepatan clock yang lebih tinggi menimbulkan lebih banyak daya listrik dan menghasilkan lebih banyak panas. Ini dapat menyebabkan kebutuhan akan sistem pendingin yang lebih kompleks dan biaya operasional yang lebih tinggi. Kekurangannya yaitu meningkatkan konsumsi daya dan panas ini tadi. Nah, jika tugas yang sudah diparalelkan dan didistribusikan ke banyak core, peningkatan clock speed pada satu core tidak memberikan keuntungan besar karena sebagian besar tugas telah diselesaikan secara paralelisme. Nah, kemudian adalah rekomendasi. Jadi, rekomendasi antara memilih menambah jumlah core atau meningkatkan kecepatan clock, yaitu pilihannya tergantung pada karakteristik beban kerja. Jadi, pilihan terbaik tergantung pada karakteristik beban kerja. Jika beban kerja dapat diparalelkan dengan baik, menambah jumlah core mungkin lebih efektif. Nah, kemudian, jika banyak tugas yang dapat diparalelkan, meningkatkan kecepatan clock, yang ini bisa lebih bermanfaat. Oke, jadi itu saja penjelasan yang dapat saya selesaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.